Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya dan rekan-rekan saya mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan mendiskusikan proposal dengan topik sistem parkir in-app motor atau mobil. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Amelia Rizky Febriani, NIM STE 2022-02790, dan akan menjelaskan pada bab 1 pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Diananda Elisma, NIM STE 2022-02880. Saya akan menjelaskan bab 2. Perkenalkan, nama saya Ferry Fadri Fai, NIM STE 2022-02-657. Perkenalkan, nama saya Iksan Sarifudin, NIM saya STE 2022-022686. Saya akan menjelaskan pada bab 4. Baiklah, akan saya mulai yang pertama. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pengembangan perangkat lunak menjadi suatu kebutuhan mendesak dalam era di mana teknologi informasi berkembang pesat. Perangkat lunak memainkan peran krusial dalam memfasilitasi berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, pendidikan, kesehatan, atau sektor-sektor lainnya. Seiring dengan tuntutan akan inovasi dan efisiensi, keberhasilan suatu organisasi atau sistem seringkali bergantung pada kualitas perangkat lunak yang digunakan. Dalam konteks ini, penyelenggaraan rekayasa perangkat lunak menjadi suatu langkah strategis untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kehandalan, keamanan, dan kebutuhan fungsional penggunanya. Proposal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama proses rekayasa guna dalam mencapai tujuan pengembangan yang diinginkan. Dengan begitu, banyak produk yang berfungsi dengan baik, tetapi juga mampu bersaing dalam hal inovasi dan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, rekayasa perangkat lunak menjadi suatu selanjutnya. Baik, selanjutnya planning sistem parkir gedung. Perancangan sistem di mobile phone yang diusulkan setelah mengetahui memperbaiki kelemahan yang ada di dalam sistem tersebut. Tujuan perancangan sistem secara umum tentang sistem yang baru. Perancangan sistem ini memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan sistem dan memberikan gambaran kepada programmer sebagai pengembang sistem bagaimana sistem tersebut. Gambaran umum sistem yang diusulkan. Sistem yang akan diusulkan untuk memperbaiki sistem yang lama secara umum adalah mengintegrasikan bagian-bagian yang ada di dalam pelayanan parkiran yang diberikan oleh pihak rumah sakit ke dalam aplikasi mobile phone agar lebih mempermudah untuk parkir kendaraan sehingga para pengendara tidak perlu berebut dan mencari-cari area parkir yang kosong. Perancangan prosedur yang diusulkan. Prosedur kerja aplikasi mobile phone
M-Parking yang diusulkan adalah sebagai berikut. A. Untuk user mendaftarkan diri sebagai member ke bagian administrator. B. User melakukan pemesanan tempat parkir. C. User mengecek ketersediaan tempat parkir yang kosong. Jika ada parkir yang kosong, memilih lantai dan kode parkir yang kosong. D. Operator melakukan konfirmasi kendaraan yang masuk. E. User melihat denah yang ada sesuai dengan lantai dan kode parkir yang sudah dipesan. F. Operator mematikan status parkir yang awalnya status parkir isi menjadi kosong. Baik, akan saya lanjutkan. Bab 3, analisis sistem parkir gedung. Analisis sistem yang berjalan untuk merancang atau menyempurnakan sebuah aplikasi mobile. Kita analisis sistem yang berjalan untuk merancang atau menyempurnakan sebuah aplikasi mobile, kita perlu mengenal tentang sistem yang sedang berjalan. Dalam hal ini, informasi tersebut penting untuk mengetahui di mana letak kelemahan dari sistem yang sedang berjalan tersebut. Analisis prosedur yang sedang berjalan. Dalam menganalisis prosedur, penulis perlu mengobservasi dan menurut jalur kegiatan yang dilalui oleh proses tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk lebih memperjelas bagaimana asal dari data dan bagaimana data tersebut diproses sehingga menghasilkan suatu output yang diinginkan. Adapun prosedur kerja dari sistem yang sedang berjalan di area parkir rumah sakit adalah sebagai berikut. 1. Ketika para pengendara masuk ke dalam area parkir, pengendara menekan tombol parkir. 2. Kamera akan mengambil gambar plat nomor kendaraan, kemudian data kendaraan disimpan dalam server. Komputer depan akan memberikan karcis kepada pengendara. 4. Ketika seorang pengendara akan keluar dari area parkir, sang pengendara menyerahkan karcis parkir ke petugas untuk diinputkan dan gambar kendaraan muncul di layar komputer petugas, sekaligus di tampilan LED di luar pos lengkap dengan jumlah tagihannya. 5. Jika kendaraan fisik tersebut tidak cocok dengan gambar yang ditampilkan layar komputer, petugas parkir akan menugah sejumlah tagihan biaya parkir yang ada di layar dan memberikan bukti pembayarannya. Bab 4, desain sistem parkir gedung, UML, dan activity diagram. Yang pertama, melakukan login, lalu masuk parkir, lalu melakukan logout. Gambar 2, melakukan login. Gambar 3, masuk parkir. Gambar 4, keluar parkir. Dan activity. Desain user interface berdasarkan UML, activity diagram, dan database. A. Login. Form login ini berfungsi untuk memasukkan username dan password ketika user sudah menjadi member M-Parking rumah sakit. Yang pertama, melakukan login itu tertera username dengan password dan button loginnya. Yang B, logout. Form logout ini berfungsi untuk mengecek data kendaraan ketika user sudah menjadi member M-Parking rumah sakit.
tertera QR code, data kendaraan, kode parkir, nomor polisi, merek motor, warna, jenis kendaraan, simpan, dan logout. Penutup. Kesimpulan, keseluruhan informasi yang dijelaskan memberikan gambaran awal mengenai rencana dan analisis sistem parkir gedung. Namun beberapa aspek seperti metode pengembangan yang lebih rinci dan analisis kelayakan akan memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memilih. Tadi kan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penjelasan kami. Dan